Aku, kau juga yang mana? Apa sih? Yuk, mulai ya. Oh, udah mulai, Kak. Halo, warga-warga di Instagramnya Zedius. Yuk, kumpul dulu yuk. Siapa nih yang udah nungguin ceritanya Reza dari kemarin ya? Karena rame banget. Itu anak-anak SMK tuh pada terinspirasi gitu loh sama ceritanya Reza yang hari ini bakalan live Q&A barengan sama aku. Oke, mungkin lihat dulu ya siapa aja nih yang udah masuk. Ya ampun, banyak banget loh. Siapa nih yang udah nggak sabar nih? Absen dulu. Ada dari mana aja? Yuk, oke, udah pada halo. Yeay, semangat Michelle dan Rachel, terima kasih. Ada dari Rika, Kamil. Waduh, udah banyak nih. Kalau gitu karena udah banyak nih ya yang nungguin Reza, langsung aja bakal aku panggil Rezanya. Halo Reza. Halo Kak. Oke, mantap banget nih Reza. Posisi ada di mana nih? Selain di kamar ya? Maksudnya lagi Di sama Malang. apa nih? Oh, kamu lagi di Malang, bukannya kemarin pulang? Udah balik lagi, soalnya mau KKN. Oh, mau KKN. Semester berapa emang sekarang? Semester 5. Oh iya, aku paham banget tuh semester 5 tuh biasanya semester-semester yang lagi sibuk banget. Semester-semester yang lagi banyak praktek nggak sih kalau psikologi? Iya, mempelajari tes-tes, perkenalan, sama pelatihannya. Itu biasa. Oke, keren banget nih. Jadi yang belum tahu, Reza ini dari psikologi UIN ya, UIN Malang ya, UIN Malang. Iya. Angkatan tahun berapa? 2018. 2018. Jadi yang pengen masuk psikologi ataupun anak SMK yang pengen coba kuliah nih, nyobain SBMPTN, nanti bisa banget nanya-nanya sama Eza. Oke, Za. Jadi hari ini kita mau ngobrolin kisah perjalanan kamu yang inspiring banget nih ya. Kemarin udah lihat kan kontennya, konten diri sendiri. Udah. Iya, itu jadi perjuangan belajar yang sampai tengah malam, terus juga sampai putus ya, Reza ya, terus juga apalagi tuh sebenarnya awalnya juga nggak tahu ya soal SBMPTN dan Sosum dan Saintek itu. Ya udah, kita langsung aja yuk, kita bahas, kita kupas tentang Reza nih. Oke, mana nih ya? Kita akan mengulik nih, jadi akan mengulik tentang Reza dari fakta-fakta yang udah aku pegang nih, kita klarifikasi nanti ya. Oke, mungkin ada yang mau nanya-nanya juga boleh banget nih nanti. Coba kita kita lihat dulu yuk di Instagram yuk, sambil kita tunggu fakta-fakta soal Reza. Psikologi Unmal, Saintek atau Soshum? Zah, Saintek apa Soshum, Zah? Untuk Soshum, yang psikologi di UIN Malang itu Sosum. Oke, jadi yang pengen nyobain masuk bisa tuh dipelajarin tentang Soshumnya. Oke, Reza. Terus kita lihat-lihat lagi nih dulu nih, kita sapa yang di Instagram karena Soshum sama Saintek udah tadi. Mana nih? Mari bercerita. Mungkin ada temennya Reza ngasih tahu nggak sih ke teman-temannya? Beberapa sih ngasih tahu, cuma yang sekiranya dekat aja. Oke, terus pada nonton juga nggak nih? Enggak, yang ini enggak dikasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau sendiri ya udah. Iya, kenapa? Kenapa ya
ampun, padahal keren loh. Oke, kayaknya udah mulai ada nih fakta-fakta tentang Rezanya. Oke, nanti ya teman-teman di sosial media ntar disapa-sapa lagi nih sama aku sama Reza. Sekarang kita langsung aja ke ini ya, tentang fakta-fakta tentang Reza. Fun facts alumni series nih. Oke, bisa di next. Tadi kita udah kenalan dulu Rezanya nih dari UIN Malang Psikologi. Mana nih nextnya nih? Sebentar ya. Mungkin kayaknya agak delay ya. Maklum nih Sobat Sinis pasti tahu dong ya kalau misalnya yang online tuh kadang-kadang suka ada aja gitu. Jadi it's okay ya, karena cerita Reza ini worth it banget buat ditungguin. Jadi santai aja guys. Sekarang kita sambil nunggu next slide nih Zah, kita lihat dulu lagi di Instagram. Mungkin ada yang kamu kenal nggak? Belum lihat. Jurusan apa? Oke, aku bacain aja nih. Khusus anak psikologi atau biasa ingin itu khusus anak psikologi atau biasa yang lain atau di kafe? Aduh maaf ya aku kurang nyambung sama pertanyaan kamu nih Arthur. Terus berapa nilai UTBK-nya kamu ingat nggak Zah? Waktu sebelum itu kan belum ada UTBK, jadi belum ada pembagian skor. Oh iya. Aku juga baru tahu loh, maaf ya emang angkatan tua jadi begitu deh. Oke Reza, daripada kita berlama-lama nih sambil kita tunggu slide-nya, mendingan aku nanyain dulu deh. Dulu waktu SMK ya, waktu SMK kamu gimana sih? Waktu SMK itu aktif di organisasi, saking aktifnya jadi malas belajar. Karena emang alasan aktifnya tuh karena malas belajar aja. Oh, jadi dulu tuh ada organisasi apa aja memang di SMK kamu? Pertama ikut anggota kepanitiaan acara MOS, terus OSIS, terus juga ke MPK. Fungsinya itu juga cuma buat bolos-bolos pelajaran, kadang-kadang. Oke. Terus gara-gara di situ jadi keseruan ya main ya sama teman-teman, explore hal-hal lain. Kalau disuruh milih, mending milih kumpul organisasi dibanding belajar sih. Kenapa tuh kalau menurut Reza sendiri? Gak tahu, malas aja waktu itu tuh udah belajar mah. Karena waktu itu kan sekolahnya swasta. Terus mikirnya tuh udah bayar SPP pasti lulus lah. Udah gitu aja. Ya, tapi mungkin orang-orang yang berpikiran kayak kamu gitu nggak cuma kamu doang kali ya, di luar sana tuh banyak. Nah, terus abis itu kan kamu memutuskan untuk kuliah nih, tercerahkan untuk kuliah. Nah, awalnya tuh pas kamu kayak, aduh kayaknya gue mau kuliah deh. Itu tuh kamu langsung ngapain tuh? Pas dapet ilham kayak gitu. Pasti belajar keras dong. Oh, inget banget waktu itu pas mau kuliahnya itu bulan Desember. Bulan Desember tahun 2017. Itu tuh nyari tahu dulu. Pertama, jurusan psikologi itu ada di kampus mana aja. Mulai dari akreditasi apa aja. Terus kedua yang itu passing grade. Oke, nyari-nyari passing grade ya. Terus. Baru nyari soal. Pertama tuh nyari soal buku soal SBMPTN yang KW cuma 45.000 itu juga. Nyari bukunya yang KW dulu ya, di toko buku di Bekasi lagi jangan-jangan. Terus bingung tuh pas baca soal pola gambar kalau nggak salah pertama kali itu tuh bingung isinya gimana, belum pernah belajar. TPA ya itu ya, Yeah. masuknya. Reza, by the way ini sebelum kita lanjut ternyata udah ada nih muncul lagi PPT di tengah-tengah kita nih, di atas aku di bawah kamu. Mungkin teman-teman yang mantengin nih dari tadi bisa lihat ya di atas nih. Jadi kali ini bakal dibuka lagi sama Fun Facts Alumni Series nih, mengulik fakta kehidupan alumni Zenius. Oke, jadi kali ini tuh formatnya bakal beda guys ceritanya. Oke, next slide.
fakta pertama, Reza itu anaknya super bandel dan males pas SMA. Oke, tadi kita udah sempat singgung sedikit ya Reza ya. Ini Iya. fakta yang ini coba boleh dikulik lagi nggak tuh tadi? Tuh ada yang nanya nih soalnya. Gimana sih semales apa sih Reza? Semalas apa tuh bahkan kalau ada guru di kelas, kadang-kadang izin. Misalkan, Pak, ada rapat OSIS, izin. Udah, seharian biasanya. Ya, rapat OSIS seharian ya. Tapi itu kayak cuma buat alasan gitu. Alasan di ruang OSIS mah paling cuma tidur, main HP. Oke, terus kan biasanya suka ada PR-PR gitu. Reza juga nggak ngerjain dong ngerjain PR gitu. Untungnya teman-temannya baik. Jadi contekan lancar. Ya ampun. Ya udah, ini teman-teman mungkin pernah merasakan ya waktu zaman SMA ya. Cuma buat adik-adik lebih baik ini ya apa mulai bertobatlah karena kalau ketahuan tuh deg-degan. Kamu pernah nggak sih deg-degan pas ketahuan nyontek tuh? Aku pernah loh. Kalau gimana ya? Tergantung sih. Yang penting mah di lingkungannya itu nggak ada yang tiba-tiba ngasih tahu ke guru aja. Oke, yang penting solid dulu ya teman-temannya ya. Terus tadi kan udah ngebahas soal bandel-bandelnya Reza nih. Terus boleh dong ini Reza kenapa senyum-senyum ya? Aku jadi ikutan senyum nih. Ngebahas dikit dong titik apa yang mencerahkan kamu untuk aduh kayak gue tiba-tiba pengen kuliah deh. Dikit aja. Bingung nih. Oke, kalau gitu ini aja deh waktu itu waktu nemu jurusan psikologi nih, oh ternyata di kampus tuh ada yang namanya jurusan psikologi. Nah, itu kamu tuh pikiran kamu langsung kemana tuh? Ini nanti berhubungan nih dengan fakta yang selanjutnya. Mungkin miminnya bisa nih di next juga ke fakta berikutnya. Oke, keluarga itu sempat nggak setuju karena dipikirin psikologi itu cuma ngurus orang gila tuh. Dan ini juga banyak loh Reza yang Nah, apa namanya yang mikir kayak di atas ini tuh banyak gitu. Nah terus kamu pas nemuin jurusan psikologi nih yang tadinya kamu gak kepikiran untuk kuliah, itu kamu langsung kepikiran gimana tuh? sama. Awalnya tuh mikirnya juga sama begitu. Meskipun pas Terus awal kita juga mikirnya begitu. oke, terus kenapa bisa beda? Kenapa langsung akhirnya mutusin psikologi juga tuh? Apa Karena mungkin waktu kamu itu mungkin uh, gimana ya? Ngikutin jejak guru, almarhum mm-mm, guru. Karena dulu kan mm-mm. beliau itu suka kalau misalkan saya nakal atau apapun, kadang beliau suka ngingetin atau gitu. Kayak Mhm. konseling. Oke oke. Jadi Terus terinspirasi, jadi ngikutin jejaknya. oke, mungkin Reza pas diajak ngobrol, diajak konseling itu kayak merasa nyaman kali ya, akhirnya langsung jadi, "Ih, kayaknya psikologi, bisa nih untuk menghadapi manusia-manusia seperti aku." Apa mungkin gitu kali Reza? Apa gimana? Mikirnya gitu sih. Oke oke, keren banget. Terus, eee, pasti kan sebelum Reza bilang pengen masuk psikologi, terus terinspirasi dari almarhum guru tadi, itu Reza juga punya tujuan dong untuk, ya udah deh pengen masuk psikologi, maksudnya nggak cuma pengen masuknya doang aja, mungkin Reza entar pengen jadi kayak beliau kah, apa gimana? Iya, waktu itu pengen ngikutin jejak beliau, jadi niatnya mau ngambil yang konseling, psikologi konseling. Mhm, Nah, pas udah kuliah mhm, malah ya udahlah, mungkin belum sampai, belum kuat. Soalnya pas mhm, materi apa psikologi konseling itu mungkin harus ada apa ya? Karena emang balik lagi ke basicnya itu SMK. Jadi mhm, pengetahuan dasarnya itu tentang perusahaan, tentang PT-PT. heeh. Jadi pas perkuliahan malah nyambungnya ke psikologi industri. Oh, akhirnya sekarang, Reza udah masuk psikologi, malah ngehubungin lagi sama psikologi yang di industri, gitu. Jadi Iya. bukan yang konseling kayak oh, oke oke. Nah, terus sekarang Reza kan udah masuk di psikologi nih. Setelah, dulu sempat ngedenger-dengar psikologi itu, apa namanya,
kadang nih ya orang tuh bilang psikologi itu kan buat cewek, ada juga orang yang bilang yang kayak tadi ngurusin orang gila. Terus selama masuk terus Reza udah belajar, gimana pandangan Reza soal psikologi gitu? Udah beda nih ya sama yang SMA karena kan udah terjun. Itu gimana tuh? Lebih rasional aja mandang seseorang. Mandang kepribadian seseorang kah atau kayak gimana? Iya, dari kepribadian. Jadi dulu tuh waktu SMK tuh misalkan ada, kebetulan kan saya SMK kan jurusannya akuntansi. Jadi Mm-mm. mayoritas cewek, saya minoritas Mm-mm. Mm-mm. cowok sendiri di kelas. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ngeliat cewek pada curhat atau tiba-tiba nangis gitu, saya tuh suka bingung, ya, apa sih? Mm-mm. Suka ngeledekin, yaudah ini bunuh diri aja nih, ada sovel, pelan aja gitu. Ya Jadi ampun ngeledekin ya. aja. Tapi pas kuliah, oh ternyata orang tuh punya batas tertentu untuk sedih. Jadi harus ngehargain. Oke, mungkin dulu waktu SMA tuh sempat mikir kayak apa sih ini, sempat menyepelekan mental orang lain mungkin ya kalau bahasa gampangnya ya, ataupun kayak menyepelekan soal masalah orang lain gitu. Padahal kita juga nggak tahu kan orang itu yang orang itu lewatin tuh kayak gimana. Nah, sementara nih pas Reza udah masuk ke kuliah, akhirnya Reza sadar kalau ternyata batas orang itu beda-beda, kalau ternyata mental itu juga penting banget gitu, dan nggak semua orang bisa melewati uh, hal itu gitu loh. Nggak semua orang bisa melewati masalah dengan apa ya, dengan sadar atau mungkin dengan tetap hati yang gembira gitu kali ya Reza ya. Terus apalagi tuh kira-kira? Ya mungkin kalau misalkan kita dicurhatin, kalau dulu kan dicurhatin tuh kita tuh langsung tergantung. Misalkan kita dicurhatin sama seseorang cerita tentang pacarnya atau diapain gitu. Kadang kita tuh malah nggak rasional, entah kita melihat dari yang cerita atau kita melihat yang diceritain. Jadi kita nggak bisa melihat dari dua sisi. Sedangkan sedangkan pas sudah tahu, kita tuh kalau pas dengar cerita itu tuh kita nggak boleh ngambil kesimpulan dulu. Oke. Kalau pas Reza udah belajar di psikologi gitu ya? Iya. Oke. Oh, berarti juga akhirnya sadar gitu ya. Biasanya kan bukan cuma kita doang sih, biasanya banyak banget nih teman-teman yang kayak kalau udah ada orang berantem nih, 2 orang berantem, pasti tuh bakal ada kepecah dari 2 belah pihak. Dan kita kan pasti tanpa sadar memihak mungkin yang lebih dekat dari kita atau mungkin yang kita anggap paling benar gitu. Tapi di psikologi akhirnya Reza juga sadar nih kalau ternyata kita nggak boleh langsung narik kesimpulan gitu ya, harus dengar dari 2 sisi ya Za, berarti ya. Oke, nah mungkin nih buat teman-teman yang lagi nontonin live-nya Reza tuh ya, bisa banget nih kalau yang seneng dengerin curhatannya orang, terus juga mungkin kayak merasa hal yang sama kayak Reza nih ya, yang tadinya tuh ngedengerin curhatan orang tuh hatinya agak beku, terus sekarang udah mulai melulu, mungkin bisa coba nih cari-cari tahu tentang jurusan psikologi. Oke, kita langsung aja ya ke next-nya lagi untuk PPT. Oke, nah ini yang menarik banget nih. Jadi Reza itu awalnya nggak tahu soal SBMPTN, SNMPTN, atau mungkin Soshum, Saintek, ya pokoknya yang berhubungan sama kuliah gitu. Terus gimana proses Reza untuk mengenali semua itu? Awalnya tuh bulan Desember prepare-nya tuh SBM, cuma pas tahu ada SNMPTN, usahain dari SNMPTN dulu. Jadi ngajuin ke sekolah. Ternyata dari sekolah pun sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah ngadain SNMPTN. Oke. Nah, di situ minta pengajuan, cuma mungkin karena belum ada pengurusan atau belum pernah atau gimana. Jadi ya udahlah ngajuin diri buat saya sendiri yang ngedata semuanya satu angkatan. Dari nilainya segala macem itu saya sendiri ngedata biar saya ikut daftar SNMPTN aja. Terus akhirnya yang daftar SNM banyak tuh. Saya doang, karena kan diumumin kan kalau yang mau daftar SNM itu ada kodenya segala macem. Jadi mintanya waktu itu hampir ke saya. Tapi
yang lulus SNM malah sebangku saya sendiri, dan itu cuma 1 orang dari 1 angkatan. Oke oke oke. Jadi Reza tuh termasuk penggerak untuk anak-anak pengen ikut SNMPTN. Nah, terus semua ikutan, tapi yang keterima malah temen sebangkunya Reza gitu. Iya, Terus perasaannya gimana tuh? udah itu nyesek banget sih. Ya sejak coba nggak apa-apa lah itu jadi amal lah ya. Terus Iya, moodnya soalnya sekarang gimana? setelah tahu Mhm. itu baru tuh kayak ada dendam, nyari tahu lah langsung les-les SBM segala macam. Oke, jadi dari dendam itu, oh makanya nih mungkin mungkin ya teman-teman ngelihat nih di atasnya Reza tuh ada tulisan, apa namanya, belajar sampai malam tuh ya. Mungkin itu bentuk dari dendam kamu ya, kamu malah belajar gitu ya, Reza ya? Sebenarnya sih termasuk juga, cuma Mhm. lebih ke gimana ya, waktu kondusif aja. Soalnya saya tuh tipikal kalau belajar tuh harus malam, nunggu sepi dulu, bahkan nunggu orang tuh nggak apa ya, nggak ngajak interaksi sama saya. Iya benar benar, sama-sama. Terus terus terus? Jadi jadi tuh nyamannya aja jam 9 atau jam 8 malam, berarti jam 8 tuh Mhm. kejar target, belajar sampai jam 2. Kadang sampai ketiduran, lemes, tapi enak juga sambil makan, sambil nyemil. Mhm. Bu, Oke, tadi kan Reza kan juga sempat nyinggung soal SNMPTN, sampai akhirnya balas dendam pengen belajar SBMPTN. Nah, sebelum ketemu dengan Zenius, pasti itu sebelum ketemu Zenius kan, itu Reza cara belajarnya gimana tuh? pertama nyari di YouTube, Instagram, cara-cara Mhm, gitu. Gimana sih cara cara ngerjain soal SBM. Tapi yang diajarin tuh gimana ya? Mungkin nggak mendasar langsung gitu. Mereka tuh langsung mhm, ambil kesimpulan pertanyaannya langsung ke jawabannya. Karena mereka udah tahu, mhm, tapi kan konteksnya mereka tuh harusnya ngajarin gitu. Tapi bener, kan nggak nyampe, jadi ya udah di situ tuh buntu. Tapi mmm, mungkin ya, kan ini ada beberapa isu kalau misalkan sosial media itu bisa merekam gitu, kayak misalkan sosial medianya kita tinggalin, aplikasinya yang belum dikeluarin gitu, mhm, mungkin pas lagi searching-searching soal SBMPTN atau berkaitan sama SBMPTN, pas mhm, banget pas buka IG, ngecek-ngecek story-story gitu, mhm, muncul iklan Zenius, terus cari tahu, terus kan buka websitenya itu ada video gratis berapa, 1 atau 2 gitu cara pengajarannya gitu. mhm. Nah, pas dicek, loh gampang ternyata. Ya udah, ambil tabungan, daftar. Oke, terus akhirnya dari iklan itu mutusin untuk daftar ke Zenius? Iya. Nah, tadi, Reza di awal sempat nyinggung nih, waktu pertama banget soal beli buku KW tuh, terus bilang kalau ngelihat soal TPA ya, ngelihat soal TPA Iya, yang bentuk-bentuk tuh kurang paham. iya, jadi ngeliat, Heeh, oh ini bisa gambarnya kayak gini, terus kita harus nyari gambar, sebenarnya ini gambar buat apa, dites-tes segala macam. Tapi pas oh, heeh. lihat sini tuh udah tahu jawabannya, ternyata gambarnya itu buat mengukur potensi akademiknya. Iya 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 iya. Berarti Za, ini waktu kamu mau belajar SBMPTN, kamu juga masih abu-abu banget dong soal apa sih nih sosum, belajar apa aja, geografi, apa segala macam, TPA juga kamu bingung, itu benar-benar yang kayak bingung banget gitu dong, Za. Apa kamu sebelumnya juga udah pernah dengar-dengar atau browsing-browsing apa gimana? Belum pernah sama sekali. Itu pokoknya kelas 3 Mhm. setelah semester 1 udah itu baru belajar 3 bulan SBMPTN pakai Zenius, langsung tes. Oke, nih berarti dia buat teman-teman yang lagi nontonin live-nya Reza nih, Reza aja dari yang nggak tahu gitu, bahkan bentuk soalnya kayak gimana, sosum itu kayak gimana, terus akhirnya karena niat ya Za, niat, ngejar juga, terus konsisten juga, akhirnya bisa loh tembus SBMPTN. Nah Za, terus, ini Reza pilihan pertama apa pilihan keberapa nih, dapatnya? Pilihan kedua. Wah, pilihan kedua lagi, keren banget. Itu pas Reza kan Reza sama sekali nggak les nih ya, berarti Reza nyusun sendiri tuh, strategi untuk
masukin 3 univ itu. 3 kan ya univnya ya, SBMPTN. Itu gimana tuh cara kamu untuk ngatur, oh pilihan pertama ini, kedua ini, ketiga ini gitu. Apalagi kamu nggak tahu kan ya soal SBMPTN ini sebelumnya. Jadi pertama tuh kan pertama tuh harus sadar diri dulu dari kemampuan. Karena kemampuan pengalaman kan karena belum tahu soal-soalnya, baru belajar cuma sebentar, saya tuh nggak langsung ngincer kampus psikologi paling bagus gitu, misalkan kampus A, nggak ngincer ke situ. Sadar diri dulu pertama, kemampuannya di mana. Nah, dicari disesuaikan sama daya saing. Dicari dulu kampus yang mungkin jurusannya itu persaingannya nggak terlalu ketat. Nah, ketemunya tuh pertama tuh UIN. Cuma pas cerita ke orang tua tuh nggak ngizinin ke Malang karena katanya kejauhan. Ya udah, karena ada saudara di Semarang di UNES, gitu tuh udah daftarnya di UNES aja. Udah karena emang menurut orang tua, jadi pilihan pertama tuh di UNES. Oke, terus? Dia tahu daftarnya tuh di UNES nggak di UIN. Nah baru nomor 2 UIN, itu yang bener-bener udah segala macam, dari melihat dari sadar diri, ngeliat dari potensi peluang sama daya saing tuh langsung masuknya ke UIN aja. Nah yang ketiga ini kan harus dari daerah Jawa Barat, jadi milih ngasal aja waktu itu, UPI kalau nggak salah. Oke, terus dari ketiga pilihan itu akhirnya tembus di pilihan kedua, keren banget. Nah ini bisa jadi tips juga nih ya buat teman-teman yang mungkin lagi bingung, aduh mau masukin di mana ya, nomor 1, 2, dan 3. Kalau emang udah pengen banget sama jurusannya nih kayak Reza kan emang dari awal pengen banget untuk masuk psikologi. Mungkin bisa diukur kayak Reza nih, jadi pertama lihat dulu kemampuannya di mana sih, kira-kira selama tryout tuh ini kampus mana yang mau menerima nilai-nilai seperti aku, baru nanti diaplikasiin di 3 pilihan itu. Oke. Za, tadi keren banget ya, inspiring banget. Berarti kamu tuh dari bener-bener nol banget nih ya SBMPTN. Kalau orang-orang tuh berjuangnya dari mereka emang udah punya keinginan, tapi kalau Reza tuh dari malah yang nggak tahu apa-apa, terus langsung berjuang untuk ngedapetin langsung pilihan kedua. Kalau gitu buat teman-teman yang mau nanya, bisa banget langsung aja di kolom komen nih yang mau ditanyain ke Reza tentang apapun ya. Dan sambil nungguin teman-teman yang mau nanya, mungkin aku ada sedikit games nih untuk Reza. Oke, mungkin bisa di next nih. Oke, Za, jadi gamenya ini, aduh harusnya aku jelasin dulu ya, cuma nggak apa-apa deh, udah nyontek dulu. Jadi ini biar nggak gitu tegang ya, Za. Ini mini game ini guys, ini tuh baru nih ya, baru dibuat. Jadi di mini game ini namanya pernah nggak pernah. Jadi aku mau nanya nih, ke Reza, mungkin udah ada ya di atas aku nih pertanyaannya. Pernah nggak pernah? Nih nanti kamu jawab pernah atau enggak, terus ya udah kamu mau tambahin jawaban apa lagi terserah. Pernah nggak pernah dihubungin lagi sama mantan pas udah sukses PTN nih? Coba Reza, pernah apa nggak pernah? Enggak. Oke, by the way nih ya, mungkin teman-teman belum ada yang sadar nih kalau ngelihat di atasnya Reza itu tuh ada tulisan sampai putus sama mantan pacar. Nah, jadi kepo dong Za gitu, ceritain dikit aja. Kira-kira kenapa bisa sampai putus tuh? Gak tuh gimana ya, mungkin karena kan waktu itu pas pembagian waktu jam buat belajar sama main tuh terlalu padat, soalnya kan waktu SMK itu 2 shift, sistem sekolahnya tuh 2 shift, jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah kebetulan saya masuk yang pagi. Setelah pulang sekolah itu saya langsung nyari hiburan aja, nyari misalkan main sama temen atau main game ke warnet. Itu tuh biasanya dari pulang sekolah sampai sore itu main game, terus setelah itu pulang nunggu jam 8 baru belajar. Jadi kayaknya mungkin karena dicuekin, jadi dia memutuskan untuk mencari yang lain gitu. Udah putus aja.
Oke, dari situ akhirnya berarti putus. Putus pas kamu berarti belum SBMPTN dong ya? Masih belajar ya? Belajar untuk SBMPTN? Masih belajar. Ya ampun, itu apakah itu mendistraksi kamu juga nggak sih? Soalnya aku tuh tipe orang yang kalau putus tuh, aduh gila, kayak dunia udah hancur banget tuh. Kalau kamu gimana bisa fokus loh guys? Keren banget bener-bener nih Reza nih. Ya, kebetulan mungkin malah dijadiin dendam kali ya. Wah, Soalnya kenapa tuh? ya udah kalau misalnya udah selingkuh ya udahlah, udah capek. Tapi ya tetap kalau misalkan masih galau-galau ya galau tetap waktu itu mah. Cuma udahlah, capek juga. Jadi Men- disimpan aja. Mending ngejar cita-cita ya saya. Iya, bisa gitu. Oke. Oke nih, jadi teman-teman nih ya, emang banyak banget tuh kadang-kadang suka ada alasan nih ya, aduh aku mau fokus UN, aku mau fokus SBMPTN gitu, terus akhirnya putus. Jadi buat lo nih ya teman-teman yang lagi nonton live-nya Reza nih, bisa terinspirasi sama Reza. Mungkin lo lagi patah hati, lagi galau ya, karena kadang-kadang tuh anak-anak SMA, anak sekolah, bahkan anak kuliah pun tuh kalau udah galau rasanya dunia langsung hancur gitu loh. Padahal kalau ke depan masih ada masa depan yang lebih cerah ya, Za. Kayak kamu nih bisa masuk pilihan kedua loh, itu keren banget. Iya, bahkan dari itu aja lulus itu banyak yang ke distract. Soalnya kan teman-teman kan juga ada waktu temen alumni SMP itu banyak yang ke SMA. Nah, mereka tuh tahu pas daftar aja, kan lagi kumpul-kumpul gitu, reunian. Gue mau daftar ke UIN nih, SBM. Ada yang tuh nyeletuk, kayak lolos bae lu. Terus udahlah, iya emang beda SMK mah gitu. Tapi Songong banget. ya karena emang saya akuin sih dia tuh emang pinter. Dia di Oke, SMK oke. pinter. Jadi mungkin mikirnya tuh pertama dari ya SMK kan nggak pernah belajar juga, maksudnya nggak pernah belajar di bagian sosum, apalagi itu materi-materi itu tuh materi-materi dasar yang mengarah ke jurusan semua. Benar, benar. Tapi Jadi ya ampun, wajar kalau dia ngomong kayak gitu. ya walaupun aku menentang sih, aku nggak suka deh kalau ada orang-orang yang kayak gitu. Cuma Reza keren banget, akhirnya bisa buktiin ke orang itu nih ya. Siapa tahu orangnya lagi nonton nih, lihat nih Reza sekarang keren, ikut live bareng Zenius loh. Kayaknya dia nggak tahu Terus, juga. Dia lagi kerja juga sih, malah dia ngambil kelas karyawan. oh dia ngambil kelas karyawan. Oke. Ya itulah guys yang namanya rezeki jodoh ya. Itu tuh nggak ada yang tahu. Nih Reza dulu SMK sekarang bisa kuliah. Oke, Za. Mungkin mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang mau nanya, nih boleh banget di kolom pertanyaan ya. Mau nanya apapun ke Reza bisa. Dan setelah tadi kita mendengar kisah inspiring-nya Reza dengan kisah percintaannya, sekarang mungkin bisa di next lagi kali ya. Kita lihat, oke, pernah nggak pernah dikira bisa baca orang karena anak psikologi? Pernah nggak? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Iya, baru kuliah 1 semester tuh ketemu langsung, hati-hati, tadi baca pikiran lu. Dukun, Reja sama dukun. Gitu. Itu serius. Ini kamu Bekasi mana sih? Kayak kamu Bekasi banget deh. Daerah kabupaten deket Jababeka. Oke, soalnya tuh aku apa namanya? Aku kan anak Bekasi juga kan. Jadi kayak dari Bagen terus apa-apa gitu tuh aku paham banget. Oke. Terus lanjut Za. Dia gimana lagi tuh sebagai anak psikologi? Tiba-tiba coba aja baca pikiran gue lagi mikirin apa. Za, ya ampun aneh-aneh aja sih orang terus. Ya udah paling iseng tuh pernah. Ya udah sini, gue baca masa depan lo. Terus ngomong aja, kayaknya bentar lagi lu mati deh. Aduh, Za maaf Za, aku gak kuat banget bentuk ketawa. Terus ekspresi orang itu gimana tuh? Kayak panik gitu kan. Mungkin dia tuh kiranya tuh beneran jadinya. Dan dia masih ngira itu beneran. Waktu itu sih masih ngiranya beneran. Cuma pas
ketemuan nongkrong berapa kali kemudian tuh baru dikasih tahu. Enggak, bohong. Nanti dia kangen dulu kok, tenang aja. Aduh, kok berkaca-kaca loh. Terus ada ini anak Bekasi emang lucu-lucu ya tuh guys. Makanya kalau coba deh pacaran sama anak Bekasi karena pasti ketawa terus. Oke, nah, terus lanjut lagi. Pernah dibilang apa lagi tuh sebagai anak psikologi? Pernah dibilang udah berapa orang gila yang lu konsul aja. Ya ampun. Itu dari teman-teman Bekasi semua tuh. Iya, rata-rata Bekasi. Kalau jadi gimana ya? Ini juga ngaruh sih. Soalnya kan circle kan circle Bekasi kan nggak gimana ya? Dibilang alim susah ya, jauh. Cuma masuk kampus UIN kaget, kemana-mana harus pakai sarung. Jadi kalau misalnya di kampus UIN mah yang diomongin tuh bukan omongan kayak gitu. Omongannya kitab, bahasa Arab segala macam materi. Jadi kalau bercanda-bercanda ya yang nanya aneh-aneh rata-rata emang orang Bekasi gitu, teman-teman lama. Oke. Iya emang anak Bekasi pada kayak gitu tuh. Aku kan SMA di salah satu SMA di Narogong kan. Kamu tahu Narogong kan? Aku SMA di salah satu SMA di situ dan emang aku tahu banget bercanda anak Bekasi itu. Terus pernah dikira apa lagi tuh? Apalagi sama anak-anak Bekasi ini. Ya absurd lah pokoknya, aneh-aneh semua. Ini nih ya. Dari tadi aku ngeliatin komen-komen itu tuh sampai ada yang bengek woi. Ngakak banget gitu. Humoris banget A Reza. Aduh. Oke. Terus orang tua kamu kan juga sempat kayak ngira psikologi itu ngurusin orang gila. Nah, sekarang pandangan mereka gimana tuh? Mereka malah sekarang anggap saya gila. Gila. Maksudnya gila gimana? Aduh, jangan ngelawak dulu. Mungkin nggak tahu sih. Orang tua saya kan awam kan soal itu. Soalnya kan waktu SMK aja saya milih duluan tuh buat akuntansi. Emang niatnya tuh pengen ke bank aja lah, suka hitung-hitungan dasar gitu. Orang tua juga suka hitung-hitungan, jadi pas SMK akuntansi tuh sebenarnya seneng. Nah, niatnya emang awalnya tuh mau langsung lulus tuh langsung kerja. Baru sambil kuliah kelas karyawan gitu, ngambil akuntansi. Jadi dengar anaknya kayak, lo kok psikologi, waduh ntar anaknya gila gimana, belajar orang gila jadi ketularan gila gimana, dianggapnya kayak virus gitu. Tapi kamu sebagai anak menjelaskan dong ke orang tua, enggak loh Bu, Pak, psikologi itu enggak gitu. Oh, kamu nggak jelasin, jadi kamu kuliah aja gitu? Ya yang penting ini loh nilainya bagus, nggak di bawah 3 lah yang penting. Yang penting itu punya aja udah. Kalau misalnya dijelasin nanti malah makin nganggep saya gila gitu. Waduh kayaknya udah gila ini anaknya. Aduh, oke guys, jadi selain live kali ini emang lucu banget ya. Selain itu, kita juga bisa tahu gitu loh kalau ternyata Reza ini talk less do more. Jadi tuh dia lebih kayak ngebuktiin ke mantan pacarnya, ngebuktiin ke temen di Bekasi juga ngebuktiin, bahkan ke orang tuanya pun dibuktiin juga ya. Emang kadang kita tuh suka agak bertentangan tentang jurusan nih sama orang tua. Karena aku juga dulu tuh pernah ngerasain banget kayak gitu tuh, pertentangan soal milih jurusan. Tapi Reza akhirnya juga bisa ngebuktiin bukan cuma ke mantannya, ke temennya, tapi bahkan ke orang tua gitu loh. Kalau Reza nilainya juga bagus, kuliah juga benar. Dan mungkin Reza ada ikut UKM ataupun organisasi gitu nggak, Za? Enggak, males. Oke. Berarti cuma kupu-kupu tuh, kuliah pulang. Sebenarnya tuh awal-awal mau ikut, cuma entah kenapa tuh ngelihat lingkungannya mungkin nggak cocok. Karena mayoritas kan mereka kan mungkin alumni santri atau gimana, takutnya ngobrol kayak biasa gini, takutnya kesinggung atau gimana. Jadi sebatasnya aja, nggak mau ikut UKM. Oke guys, mantap.
Kalau gitu nih, mau ngingetin lagi buat teman-teman di Instagram, dari tadi aku udah lihat ada beberapa sih yang udah nanya, mungkin aku tanyain dulu kali ya sebelum ke next-nya lagi, sebelum bentar. Oke, dulu jurusan apa? Oh, udah kamu jawab ya, yang dulu jurusan apa ya? Akuntansi ya, Za ya? Iya. Dulu tuh Reza ini SMK jurusan akuntansi dan sekarang di UIN Malang jurusan psikologi, guys. Oke, terus aduh nih pada ngakak semua nih. Bentar-bentar ya, aku cariin lagi. Susah nggak cari tempat tinggal di Malang, Za? Oh, kebetulan di UIN itu untuk maba langsung masuk ke pondok untuk 1 tahun. Oke. Berarti kamu di situ ya? Iya, wajib pondok 1 tahun. Hmm? Setelah itu harus nyari kos segala macam. Mantap. Nah, ada lagi nih yang nanya fokus belajar gimana sih caranya, Za? Dari Cynthia Bella. Fokus belajar itu pokoknya gini, mungkin setiap orang beda-beda. Kalau saya sendiri tuh lebih pertama nyari waktu tenang, terus nyari enjoy aja soalnya waktu itu juga belajar tuh nggak serius-serius banget. Jadi tuh belajar sambil dengerin musik, sambil nonton YouTube juga, nonton YouTuber gaming gitu. Jadi pokoknya harus seru aja, ketawa-tawa dulu. Jadi misalnya belajar nih, udah capek dulu, nonton YouTube, nyari hiburan dulu, terus udah selesai belajar lagi. Itu sampai jam 2 malam, dari jam 8 sampai jam 2 malam. Pokoknya itu 5 hari berturut-turut tuh kayak gitu jadwalnya. Berarti maaf. Sebenarnya cara kamu belajar tuh santai juga ya, Za? Maksudnya nggak yang kayak terus di depan laptop, di depan buku gitu, tapi kamu masih ada spare waktu untuk yang lain-lain gitu ya, Za? Iya, jadi pertama tuh harus bangun mood dulu. Soalnya waktu pas belajar itu pun lebih ngutamain gak nyari masalah. Jadi kalau misalkan kumpul-kumpul juga kumpul-kumpul yang biasa aja. Terus di sekolah juga nggak nggak nyari masalah, nggak aneh-aneh segala macam. Toh juga kan sekolah saya juga kan ada jurusan tekniknya juga, jadi teman cowoknya juga ada, cuma beda kelas aja, beda jurusan juga. Ya pokoknya Oke. nyari mood dulu deh, bangun mood dulu, sesuaiin sama yang senyamannya, ya udah gitu aja. Cukup sih, simple. Mantap deh, Za. Nah, berarti ini nih, lanjut lagi dari pertanyaan Afif Sultan. Cara niatnya gimana nih dari Kak Reza nih? Bisa kayak yang, mau belajar. Apalagi kan dari background Reza tuh yang tadinya, males-malesan banget lah untuk belajar. Maksudnya kayak bandel juga gitu, senangnya organisasi, terus tiba-tiba harus berhadapan dengan buku, berhadapan dengan soal-soal yang banyak, itu gimana tuh cara untuk niatnya? Niat pertama tuh karena ke ini sih, ke almarhum guru. Jadi almarhum guru saya tuh meninggal bulan Desember, tanggal lupa saya tanggalnya. Jadi ya pokoknya semenjak kejadian itu, karena kan waktu itu almarhum guru saya itu penyakit komplikasi gitu, 3 bulan enggak. Pokoknya mau jenguk tuh nggak bisa terus. Jadi karena ada penyesalan gitu, belum jenguk, dan karena udah lama juga nggak ketemu, sekalinya dapat kabar lagi sakit, jadi nyesel gitu, ada penyesalan, aduh sedih gitu. Jadi pas ketemu pun ya pas udah almarhum meninggal gitu, jadi ngelayat, udah datang ke makam di hari itu juga, langsung pas di hari itu juga kebetulan ikut seminar psikologi, udah langsung niatin mulai besok belajar buat masuk kuliah. Waktu itu nggak mikir negeri, waktu itu mikirnya penting jurusannya psikologi aja. Tapi pas lihat daerah sekitar Bekasi kampusnya mahal-mahal, jadi udahlah negeri aja lah, ekonominya kan nyesuaiin gitu. Oke, berarti Reza juga baru belajar tuh dari bulan Desember ya, Za? Sementara SBMPTN pasti kan bulan apa sih? Waktu itu Juni, bulan Maret akhir atau April kalau nggak salah. Maret.
berarti cuma dalam waktu 3-4 bulan ya belajar ya? Oh enggak, Desember masih nyari tahu. Daftar Zenius aja tuh Oh, bulan mhm. Januari. Oke, berarti cuma dalam waktu 3 bulan guys, Reza bisa mengejar materi-materi itu. Mungkin, ini kali ya, niatnya Reza itu didorong dari yang tadi, apa namanya, penyesalan terhadap, almarhumah guru, terus juga, diselingkuhin juga, terus agak-agak diremehin juga nih sama sama temen SMP-nya, dan akhirnya Reza bisa ngebuktiin sekarang. Wah, keren banget. Nih ada juga yang nanya kenapa pengen psikologi tadi udah. Oh iya Za, tadi kamu sempat nyinggung soal seminar soal psikologi. Itu maksudnya tuh seminar mengenai psikologi itu sendiri atau seminar tentang SBMPTN, tentang dunia kuliah kayak gitu? Seminar tentang psikologi sendiri. Jadi waktu itu ada seminar personal branding atau karakteristik gitu. Jadi ikut lah. Hmm? Ikutnya awalnya tuh cuma karena kepo aja. Ini seminar kayak gini bagus nggak sih? Soalnya iklannya muncul terus. Iseng Hmm. tuh daftar. Pokoknya pas hari seminar, tanggal berapa gitu lupa. Sebelum hari seminar pas, itu almarhum meninggal. Oke, oke. Ya begitulah ya teman-teman yang dari tadi nanya, karena banyak banget yang nanya soal kenapa pengen di psikologi, kenapa bisa ngejar, niatnya apa. Jadi tadi udah dijawab sama Reza kalau berdasarkan penyesalan ya Za. Oke lanjut lagi Za. Mungkin ini kali ya, kita selesaiin dulu pernah nggak pernahnya nih. Aduh maaf. Next, Mimin. PPT-nya, oke. Hampir nyerah, pernah nggak hampir nyerah pas ngikutin pelajaran SMA atau SBMPTN? Karena pasti beda kan sama SMK kan? Enggak. Enggak, kenapa tuh? Apa karena keinginan yang tadi? Apa Itu kamu nggak termasuk sih. kayak, apa kamu nggak kayak, aduh pusing banget sih nih, banyak banget yang harus dipelajarin gitu loh, apalagi waktunya mepet gitu, nggak pernah? Oh, kalau itu juga gimana ya? Kalau untuk karena kepikiran sama almarhum, itu termasuk. Tapi sebenarnya lebih ke gaya belajarnya. Jadi, gaya belajar saya kan susunannya tuh dari, apa ya, dari materi yang saya suka dulu. Hmm. Jadi saya Hmm. udah Terus, SBMPTN ini, sama UN waktu itu, materi yang paling disukain itu apa? Karena waktu itu kan suka ngitung, jadi MTK dulu deh, nomor satu. Terus hmm. waktu itu yang paling dibenci kan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tuh di akhir tapi lebih optimal lagi. Jadi kan kalau misalnya kita udah suka sama mata pelajarannya, otomatis kalau kita setiap ngisi, itu tuh kayak gampang aja. Jadi cepet. Nah, pas terakhir ini kita kondusifin lagi. Yang semakin lama semakin kurang paham ini materinya, itu lebih kondusif lagi di akhir. Makanya biasanya sampai jam 2, sampai jam 4, 12 tuh. Oke, berarti ini bisa jadi tips juga nih, tuh guys. Kalau kalian bingung nih kira-kira cara belajar kayak gimana yang enak, mungkin bisa ngikutin caranya Reza ya, Za. Jadi dari awal tuh yang kamu suka dulu, baru nanti yang paling kamu nggak suka, tapi yang paling gak disukain itu lebih optimal daripada yang kamu suka, gitu kan, Za? Iya. Tapi untuk Oke, man. begadangnya Kenapa? kalau jangan. Kenapa emang? Ekstrim banget sih itu kayaknya, sampai jam segitu. Iya sih, cuma anak zaman sekarang kayaknya pada senang belajar subuh sih, Za. Dengan alasan yang sama kayak kamu tadi, lebih tenang, nggak ada yang ngajak ngobrol, terus sosmed juga lagi sepi, kan? Iya sih, cuma Hmm? kadang tuh gimana ya, mungkin kalau misalkan lagi malas-malasnya juga, ya pas lagi belajar malah iseng buka IG saking sepinya, tiba-tiba ketiduran malah, "Duh, nggak enak nih belajar, lapar, makan dulu ah." Iya, biasanya tuh ganggu kayak gitu pasti ada. Nah, oh, benar-benar ada distraksi-distraksi gitu ya, Za. Oke, jadi mini gamenya nih udah selesai, Za. Udah sampai situ aja mengulik Reza yang lucu banget tadi ya, gongnya ada di tengah tuh, guys. Jadi yang baru datang, kelewatan. Tapi tenang aja nanti live-nya biasanya di-save di IGTV-nya Zenius. Dan sekarang kita lanjut lagi yuk, Za, ngeliatin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di
Instagram. Tadi kayaknya ada yang bagus deh. Sebentar ya, aku cari dulu. Kak, apakah IPA bisa masuk psikologi? Bisa, psikologi Unpad. Kalau nggak salah itu IPA deh, ya nggak sih? Iya benar. Iya benar. Iya benar. Terus, oh nih Za, ada dari Miu Miu Piu Piu. Peluang pekerjaan psikologi itu apa aja sih Za? Oh, tergantung. Kalau ngambil psikologi pendidikan, kita bakal ke guru. Mm-mm. Kalau psikologi industri, kemungkinan kita bakal jadi staf HRD atau dari HRD-nya langsung, atau buat human resource buat pendaftaran aja segala macam, buat pengaturan karyawan. Gitu. Mm-mm. Terus untuk psikologi klinis, biasanya langsung menjerumus ke, kalau nggak ke konseling, kalau mau lanjut S2 kita langsung ke psikolog atau enggak psikiater. Oke, terus Reza pengen kemana tuh Za? Kira-kira Za? Industri tetap. Oh, tetap ya. Kekeh ya Soalnya di kan industri ya. dari SMK kan udah dikasih tahu kalau mau kerja itu harus pakai orang dalam. Nah, Waduh. Oke. Berarti pengen ke industri ya, Za. Nah, dari tadi nih teman-teman yang udah ikutin live-nya Zenius, terima kasih banyak banget. Oh, total belajar berapa? Oh, ada nih Za, pertanyaan lagi. Total belajar biasanya berapa jam per hari? Tuh, tadi juga aku lupa nanyain tuh. kenapa ya? Soalnya selesai belajar tuh cuma dari jam 8 malam sampai jam 2 atau mungkin kadang nyentuh jam 4. Jadi ya udah berapa tuh? 9, 10, 11 sekitar 7 atau 6 jam mungkin. Jadi pas di sekolah itu nggak belajar karena waktu itu bulan Januari, Februari, Maret itu lagi free karena kan udah UASBN tuh kalau nggak salah. Jadi nggak ada mata pelajaran, nggak ada kuliah, nggak ada kegiatan belajar mengajar, tidur di kelas tidur. Jadi di kelas tidur tapi kamu belajar buat SBMPTN malamnya di rumah ya? Oke, keren banget. Reza, terima kasih banyak banget udah menginspirasi aku dan mungkin teman-teman SMK lain nih ya, karena banyak banget kemarin aku sempat lihat loh komen kamu tuh mereka tuh ngomong kayak anak SMK bisa, SMK Jaya, kayak gitu-gitu. Ternyata banyak banget yang emang pengen bisa kuliah juga kayak Reza. Mungkin Reza ada pesan terakhir nih atau gimana sebagai anak psikologi, sebagai calon HRD? Ya pokoknya kalau mau kerja siapin uang buat masukin ke orang dalam. Terus untuk buat kuliah ya, pertama kalau misalnya kuliah dari SMK sendiri, sebenarnya pinter tuh nggak ngaruh sih. Karena teman saya yang ranking 1 pun waktu itu ke SBM juga, tapi nggak lolos. Karena dia tuh milih kampus yang notabene mayoritas lari ke situ semua. Jadi daya saing tuh harus diincar. Jadi kayak ya pertama harus sadar diri juga kalau buat kuliah harus sesuaiin sama kemampuan. Jangan terlalu ekspektasi gue pengen di kampus ini. Jadi kalau mau tuh nyari yang sesuai sama jurusan aja. Niatnya jurusan, jangan niat kampus. Kalau niat kampus kita malah mikirnya gengsi. Oke. Terus ada lagi Zay yang mau ditambahin? Oh iya, kalau misalnya pacarnya ganggu putusin aja. Reza, kamu kayak stand up comedian ya, selalu ada gongnya gitu. Lanjut lagi, ada lagi Zay? Mungkin pesan-pesan lagi? Udah sih cukup. Udah, oke. Jadi teman-teman nih yang bingung dari tadi ngomongin apa, jadi itu tadi lagi ngebahas soal pengalamannya Reza dari SMK yang nggak tahu apa-apa gitu ya tentang kuliah, akhirnya terinspirasi untuk kuliah, dan dia juga nyari sendiri ya caranya kayak gimana, bahkan awalnya nggak tahu sosum itu apa, SBM itu apa, akhirnya bisa. Jadi kalau dari sini sih ya bisa aku tarik kesimpulan, kalau kamu emang niat, emang mau, itu pasti bakal ada jalan gitu ya, dan harus diniatin ya Zay ya. Harus. Dan yang kedua juga harus tahu kemampuan diri sendiri gitu. Cuma sebenarnya
bermimpi juga nggak apa-apa sih. Cuma diimbangin juga kali ya Za dengan misalnya belajarnya jadi lebih keras gitu. Mungkin ada nih teman kamu yang pengen di univ-univ top univ tertentu gitu belajarnya harus lebih keras lagi. Cuma kalau misalnya emang kayak Reza yang ya udahlah yang penting psikologi aja gitu ya Za, ya dicocok-cocokin lah dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kira-kira gitu. Dan terakhir dari Reza, kalau pacarnya ganggu, putusin aja. Itu dia sekian teman-teman di Zenius. Jangan lupa kalau Zenius selalu ada apa namanya talk show kan jadinya live Q&A juga setiap minggunya. Biasanya sih di hari Selasa dan hari Kamis. Ditunggu lagi alumni-alumni berikutnya yang inspiring juga nggak kalah sama Reza. Oke, aku Michelle pamit dulu dan ada siapa nih di atas aku? Enggak? Pamit dulu nih ke orang-orang. Astagfirullah. Reza jadi di atas aku nih ada